Selamat pagi, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Senin tanggal 22 Agustus 2022, kita akan kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan bersama saya, Pendeta Martono Poncohadi dari GKJ Dayu. Mari kita mohon terang, penyertaan, dan pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau mengaruniakan setiap hari kepada kami pagi yang baru, dan saat ini di pagi yang teduh ini, Kau perkenankan kami berkesempatan untuk mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Kami mohon berkat-Mu Tuhan di embun pagi ini, agar kami dapat mengerti firman-Mu dan dapat melaksanakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penolong kami. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita saat ini adalah dari kaos menjadi kosmos. Dari kaos menjadi kosmos. Berdasarkan kitab Kejadian pasal 1 ayat 2. Kejadian pasal 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kisah penciptaan alam semesta atau penciptaan langit dan bumi dan segala isinya dalam kitab Kejadian pasal 1 tentu sudah sering kita dengar, dan mungkin juga kita sudah beberapa kali membacanya. Bahkan urutan selama 6 hari penciptaan pun tentunya telah kita mengerti. Kalau kita melihat urut-urutannya, hari pertama Allah menciptakan terang, kemudian hari kedua menciptakan cakrawala atau langit, begitu ya. Hari ketiga diciptakanlah darat atau daratan, laut, juga tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Kemudian hari keempat diciptakan benda-benda penerang di langit atau pada cakrawala. Kemudian hari kelima diciptakan binatang-binatang laut, kemudian juga binatang yang bisa terbang atau burung yang bersayap. Kemudian hari keenam diciptakan binatang di darat dan manusia. Saudara-saudara, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah saudara memperhatikan dan merenungkan serta memaknai keadaan sebelum penciptaan langit dan bumi itu? Sebagaimana ayat bacaan kita pagi ini dalam Kejadian pasal 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kalau dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan bumi belum berbentuk dan masih kacau balau. Samudera yang bergelora, yang menutupi segala sesuatu, diliputi oleh gelap gulita. Tetapi kuasa Allah bergerak di atas permukaan air. Dan itu yang kita maksudkan keadaan yang kaos, kacau balau. Ya, keadaan kacau balau.
atau campur baur. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan yang campur baur, kacau balau, chaos, di situ Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kalau kita memperhatikan di Alkitab bahasa sehari-hari tadi, dikatakan di sana, tetapi kuasa Allah bergerak di atas permukaan air. Dalam keadaan yang tidak karuan seperti itu, tetap di bawah kuasa Tuhan. Dan kemudian setelah itu, Tuhan menata segala sesuatunya, sebagaimana di dalam kisah penciptaan langit dan bumi selama 6 hari yang telah kita lihat tadi. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, keadaan kacau balau, kalau dalam bahasa aslinya tohu wabohu, kacau balau atau keadaan yang berantakan itu. Kemudian Allah menata dan menjadikan semua baik. Alam semesta yang tertata itulah kosmos. Oleh karena itu, dari kaos menjadi kosmos atau jagat raya atau alam semesta yang tertata, yang baik keadaannya. Dari keadaan yang tadinya kacau balau menjadi keadaan yang tertata dan baik. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah berkuasa dan sangat memperhatikan alam semesta. Demikian juga hidup dan kehidupan kita tidak terlepas dari kuasa dan perhatian Allah. Dia telah datang di dalam diri Tuhan Yesus Kristus untuk memperbarui hidup manusia dari yang berantakan, yang kacau balau, karena dikuasai dosa dan kegelapan, diperbarui menjadi tertata dan menjadi terang. Oleh karena itu, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, ketika kita merasakan bahwa kehidupan kita secara individu atau pribadi maupun bersama dalam persekutuan atau dalam kehidupan bersama, merasakan kegelapan melingkupi, merasakan ketidakberesan, kekacau balauan, keadaannya campur baur, tidak tertata, kita arahkan hati kepada Tuhan. Kita ingat kuasa, kasih, dan perhatiannya. Kita percaya dan penuh harapan. Dia pasti membarui kehidupan kita sehingga menjadi tertata dan baik. Itu adalah janji Tuhan. Itu adalah apa yang dinyatakan berdasarkan kasih Allah kepada umatnya, termasuk kita. Oleh karena itu saat ini, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, keadaan kaos, keadaan kacau balau, keadaan berantakan telah dijadikannya tertata, baik, dan semua itu karena karya Allah yang berkuasa tetapi juga penuh kasih. Oleh karena itu, kita pun harus penuh percaya akan janji Allah, akan penyertaan dan karya Allah, bahwa Dia menjadikan segala sesuatu termasuk hidup kita menjadi baik. Kita bukakan hati kita arahkan hati dan hidup kita bagi karya Tuhan untuk
membarui hidup kita untuk menjadikan segala sesuatu yang penuh dengan kegelapan dan kacau balau jadi terang, tertata, dan baik. Biarlah hidup kita saat ini dan waktu-waktu yang akan kita lalui, kita semakin merasakan kuasa dan kasih Allah dalam hidup kita, dan biarlah kita penuh dengan iman dan pengharapan akan kasih Allah, dan kita pun tentu dalam kehidupan baru kita menjadi bagian dalam karya Allah, mendatangkan terang dan kehidupan yang tertata dan baik bagi diri kita dan bagi sesama kita, mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan bersama. Tuhan menyertai dan memberkati kita. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu yang Kau nyatakan senantiasa dalam kehidupan kami. Ketika Engkau datang di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu adalah ungkapan kasih sebagai anugerah, keselamatan, kehidupan, dan pembaruan hidup kami. Dari gelap menjadi terang karena terang Kristus. Oleh karena itu Tuhan, kuatkan iman kami. Ajarkan kami untuk senantiasa hidup di dalam terang-Mu, sehingga kehidupan baru kami nyata dalam keseharian kami. Hari ini, hari yang Kau karuniakan kepada kami, ialah kami jalani bersama Engkau, bersama kuasa dan kasih-Mu. Juga kami mohon berkat-Mu bagi bangsa dan negara kami. Kami bersyukur Kau karuniai kami kemerdekaan, dan saat ini juga masih di bulan Agustus, biarlah kami mengisi kemerdekaan itu dengan senantiasa bersandar pada kuasa dan kasih-Mu, sehingga kami pun nyatakan kasih-Mu dalam keseharian kami bersama saudara-saudara kami sebangsa. Bapa di surga, kami juga mohon berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang saat ini dalam kelemahan raga. Engkau juga mengaruniakan penyertaan dan berkat-Mu sehingga terang-Mu pun dirasakan. Meskipun dalam kelemahan raga tetap kuat dalam iman, dalam pengharapan, karena janji-Mu Kau nyatakan senantiasa bagi anak-anak-Mu. Bapa di surga, kami juga mohon berkat-Mu bagi kami dalam keadaan dan keberadaan kami masing-masing dan dalam kehidupan bersama yang saat ini sedang dalam permasalahan yang melingkupi sebagai kegelapan dalam hidupnya. Kami percaya terang-Mu nyata. Berkatilah saudara-saudara kami itu untuk dikuatkan dan dikaruniai jalan keluar dari permasalahan yang ada. Baik permasalahan secara pribadi, permasalahan di keluarga, permasalahan di jemaat-Mu, maupun permasalahan yang ada bersama saudara-saudara kami di masyarakat. Berkatilah Tuhan agar kehidupan yang kami lalui senantiasa kami merasakan kuasa dan kasih-Mu menyertai. Bapa di surga, kami juga mohon berkat-Mu bagi
saudara-saudara kami yang kuperkenankan melayanimu melalui pengabdian dan tugas-tugasnya di stasiun Radio Petra ini. Berkatilah agar apa yang dilakukan semakin berbuah dalam nama-Mu. Kami bersyukur atas kesempatan saat ini di dalam acara Ambon Pagi Radio Petra. Berkatilah senantiasa acara-acara yang diadakan untuk semakin dirasakan buahnya karena berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penolong kami. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian Embun Pagi hari ini. Saya, Pendeta Martono Poncohadi dari GKJ Dayu, mohon diri, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua.